Bismillahirrahmanirrahim. Dosa penyebab siksa kubur yang ke-11 adalah meratapi kematian. Ada orang yang kita cintai mati lalu kita ratapi kematiannya. Ini adalah dosa besar penyebab siksa kubur. Rasulullah SAW bersabda, "Innal mayyita la yu'adzabu bibukai ahlihi alaihi." Sesungguhnya mayit itu diazab karena keluarganya meratapi kematiannya. Hadis sahih diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Dalam riwayat Muslim juga dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, al-mayyitu yu'adzabu fi qabrihi bimaniha alaihi. Mayit itu diazab di kuburnya karena dia diratapi. Dan diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Maniha alaihi fa innahu yu'adzabu bimaniha alaihi yaumal qiyamah." Barang siapa yang diratapi kematiannya, maka dia akan diazab disebabkan ratapan itu di hari kiamat. Jadi ini dua hadis, dapat azab kubur dan juga azab di hari kiamat karena dia diratapi kematiannya. Nah jemaah sekalian, apa makna hadis ini? Al-Imam Ibnul Mubarak rahimahullahu ta'ala menjelaskan, "Idza kana yanhahum fi hayatihi fafa'alu syai'an min dzalika ba'da wafatihi lam yakun alaihi syai'un." Maksud hadis ini, dia diazab karena diratapi oleh keluarganya apabila semasa hidupnya dia tahu mereka suka meratapi mayit, tapi dia nggak menasihati mereka. Dia nggak melarang mereka. Atau lebih parah lagi kalau memang dia yang mengajarkan, dia yang menganjurkan perbuatan itu, maka karena itulah dia diazab. Adapun kata Ibnul Mubarak rahimahullah, jika dia sudah melarang mereka namun mereka tetap melakukannya, maka tentu dia tidak mendapatkan dosa dan dia tidak akan diazab kalau di dunia dia sudah berusaha melarang mereka. Karena Allah berfirman, "Wala taziru waziratu wizra ukhra." Seseorang tidak akan menanggung dosa orang lain. Iya. Nah, jemaah sekalian, seperti apa meratapi mayit itu? Bentuk-bentuknya seperti apa? Di antaranya disebutkan dalam riwayat Muslim dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bari'a minas saliqah wal haliqah wasyaqah." Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlepas diri dari wanita yang ketika ditimpa musibah dia histeris, meraung-raung, menangis dengan suara keras, memotong rambut dan mencabik-cabik pakaian. Jadi dalam hadis ini dijelaskan 3 bentuk meratapi mayit. Dan disebut yang melakukan itu adalah wanita. Maksudnya kebanyakan yang melakukannya wanita. Mungkin saja ada laki-laki tapi jarang. Kebanyakan yang melakukan itu wanita, dan subhanallah sampai hari ini masih seperti itu. Iya kan? Antum sering lihat ada seorang wanita, mungkin anaknya wafat atau saudaranya, ayahnya wafat, dia menangis histeris. Masih terjadi. Makanya Nabi SAW mengingatkan di sini wanita. Tapi ancaman ini juga berlaku bagi laki-laki. Dalam hadis ini disebutkan 3. Dia menangis sambil berteriak-teriak dengan suara keras. Menangis boleh, tidak masalah. Nabi SAW pun menangis ketika wafat Ibrahim, putra beliau SAW. Jadi menangis boleh. Yang terlarang adalah sambil teriak-teriak atau histeris, meraung-raung dengan suara keras. Ini yang pertama. Yang kedua, memotong rambut. Jadi karena ditimpa musibah, karena saking sedihnya atau kecewa, rambutnya pun dia potong karena itu. Maka ini termasuk meratapi mayit. Yang ketiga, mencabik-cabik pakaian. Mencabik-cabik pakaian. Iya. Kemudian bentuk yang lain
Disebutkan dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minna man latamal khududa wa syaqqal juyuba wa da'a bid'awal jahiliyah." Bukan bagian dari kami, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika ditimpa musibah kemudian seseorang menampar-nampar pipi atau dia menyakiti dirinya sendiri, merobek-robek pakaian, dan menyeru dengan seruan jahiliyah. Jadi dalam hadis ini juga disebutkan 3 saat ditimpa musibah. Yang pertama, menyakiti diri sendiri, dan itulah yang dilakukan oleh orang-orang Syiah setiap tanggal 10 Muharram untuk meratapi kematian Al-Husain. Orang-orang Syiah setiap tanggal 10 Muharram mereka buat ritual menyakiti diri sendiri untuk meratapi kematian Al-Husain. Padahal yang diperintahkan kepada kita disunahkan untuk berpuasa tanggal 9 dan 10 Muharram, bukan membuat ritual atau perayaan untuk menyakiti diri. Dan sebenarnya yang mereka lakukan itu adalah kepalsuan, sebab mereka penyebab kematian Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhuma, dan Al-Husain berlepas diri dari perbuatan mereka. Kemudian yang kedua dalam hadis ini, merobek-robek pakaian. Merobek-robek pakaian, sama dengan hadis sebelumnya. Dan yang ketiga, menyeru dengan seruan jahiliyah, yaitu mengucapkan kata-kata yang haram saat ditimpa musibah. Ya, seperti kata-kata yang menunjukkan dia nggak ridho atas takdir yang Allah tetapkan. Iya. Hadis yang lainnya tentang bentuk meratapi mayit diriwayatkan oleh sahabat Jabir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu anhu, dikeluarkan oleh Imam Ahmad. Sahabat ini berkata, "Kunna na'uddu al-ijtima' ila ahlil mayyit wa sani'atat ta'am ba'da dafnihi minan niyahah." Dahulu kami di sini adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat menganggap bahwa berkumpul di rumah keluarga mayit dan membuat makanan setelah dia dikuburkan termasuk meratapi mayit. Jadi bikin tahlilan 3 hari, kumpul-kumpul makan-makan 7 hari, 40 hari, kata sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dianggap meratapi mayit. Oleh karena itu dalam kitab Al-Um, Imam Syafi'i rahimahullah melarang itu. Beliau melarang kumpul-kumpul makan-makan di rumah orang yang sudah wafat tersebut. Tapi hari ini malah dianggap sebagai sebuah ibadah. Iya. Dan ini memberatkan jemaah sekalian. Orang sudah ditimpa musibah, disuruh bikin acara lagi. Dan semua bid'ah itu memberatkan. Agama ini mudah. Kalau kita tambah-tambahkan, malah memberatkan kita. Bahkan, ada orang saya kenal, dia sampai berhutang. Wafat istrinya, dia lagi kesusahan, lagi sedih, disuruh pinjam uang lagi buat bikin acara tahlilan. Subhanallah. Udah susah ditambah susah. Dan di sebagian daerah itu jadi ajang kesombongan dan ujub dan riak, pamer. Makanya mereka berlomba-lomba siapa yang sembelih sapi terbanyak saat kematian orang tuanya. Dan mereka mengira itu bentuk bakti kepada orang tua. Padahal bisa jadi orang tuanya diazab gara-gara itu. Sebagaimana dalam pembahasan kita ini. Jadi ajang berbangga-bangga. Dan mereka celah orang yang tidak melakukannya. Subhanallah. Ini tidak diragukan lagi adalah tipuan setan.